Selamat malam Pak Iswadi dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan Valencia Irvani, saya sendiri Vincentius Suryanto, dan Kak Pramudia Egy Pratama. Kami kelompok 1 akan membahas mengenai wawasan Nusantara. Next slide. Nah, jadi wawasan Nusantara itu pastinya punya latar belakang kan. Nah, latar belakang itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang didasarkan pada falsafah, bangsa, kondisi, geografi, sejarah, serta sosial budaya. Esensinya adalah bagaimana bangsa Indonesia memanfaatkan semua aspek tersebut untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan ini juga berlandaskan ide nasional yang berasal dari Pancasila dan UUD 1945, mencerminkan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, bermartabat, dan menjadi pedoman dalam tata hidup serta kebijakan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, pengertian itu terbagi menjadi dua, yaitu ada definisi dan makna. Yang pertama definisi adalah merupakan sudut pandang suatu bangsa mengenai diri dan lingkungan yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah sesuai kondisi keberadaannya dan kondisi geografi negara untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Maknanya itu apa sih? Maknanya adalah wawasan juga memiliki pengertian menggambarkan cara pandang, cara tinjau, cara melihat, atau cara tanggap indrawi. Kata nasional menunjukkan kata sifat atau ruang lingkup. Bentuk kata yang berasal dari istilah nation itu berarti bangsa yang telah mengidentifikasikan diri ke dalam kehidupan bernegara atau secara singkat dapat dikatakan sebagai bangsa yang telah menegara. Oke, masuk ke implementasi wawasan Nusantara. Di sini akan terbagi menjadi 4. Yang pertama di bidang pertahanan dan keamanan. Di sini wawasan Nusantara berguna sebagai sebuah bentuk untuk membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air kita. Yang kedua dalam bidang politik, bagaimana cara supaya wawasan Nusantara ini dapat menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga dalam bidang ekonomi, sumber daya alam yang ada di Indonesia sendiri dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai perekonomian negara.
Dan yang keempat itu implementasi di bidang sosial, di mana di sini wawasan Nusantara akan sangat berguna bagi kita untuk saling menghargai satu sama lain, seperti menghargai perbedaan seperti suku, ras, agama, hingga budaya. Lalu masuk ke peran wawasan Nusantara. Oke, mungkin boleh di back sebentar, Kak Egy. Oke, peran wawasan Nusantara. Di sini akan terbagi menjadi dua dalam menjalani kehidupan dan perkembangan zaman. Dalam menjalani kehidupan, contoh singkatnya saja di sini kita sebagai warga negara Indonesia yang kaya akan suku, ras, agama dan lain-lain, kita diajak untuk saling menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan. Kalau untuk perkembangan zaman, seiring berkembangnya zaman, budaya luar akan selalu masuk ke dalam negara kita, negara tercinta yaitu Indonesia. Dari sini kita diajak bagaimana kita untuk tetap mencintai budaya kita sendiri atau lebih menggunakan produk-produk lokal seperti itu. Oke, penerapan, wawasan Nusantara mencakup berbagai aspek, yaitu ada 3, politik, ekonomi, sosial, dan sosial budaya. Politik itu adalah menciptakan pemerintah yang transparan, kuat, dan dipercayakan rakyat. Terus ekonominya adalah mengelola sumber daya alam dan posisi strategis Indonesia secara optimal. Terus sosial budayanya, menumbuhkan sikap saling menghormati dalam keberagaman suku, budaya, agama, dan ras, gitu. Dalam, menghadapi tantangan globalisasi dan pengaruh budaya asing, wawasan Nusantara itu sangat penting ya untuk memperkuat identitas, nasional serta menumbuhkan rasa cinta kita terhadap, budaya dan produk dalam negeri gitu. Dan Oke, kita juga punya, pertanyaan itu ada 12 ya dari kelompok, 2 sampai 13. Oke, kelompok 2, pertanyaan itu apa pengertian wawasan Nusantara gitu kan. Wawasan Nusantara adalah cara, pandang kita atau cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang didasarkan pada falsafah, sejarah dan kondisi geografis untuk mencapai, tujuan nasional itu. Dan, pertanyaan dari kelompok 3, apa dasar utama wawasan Nusantara? Dasar utama, wawasan Nusantara itu ada di, Pancasila dan UUD 1945. Terus, kelompok 4, sebutkan tujuan nasional Indonesia menurut pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia tentunya dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus, kita juga memajukan kesejahteraan umum, terus kita juga mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan nih ketertiban dunia. Berdasarkan apa? Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial gitu. Terus dari kelompok 5, apa fungsi utama wawasan Nusantara? Fungsinya adalah, pastinya sebagai panduan ya, terus pedoman, terus acuan juga nih bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. oke, untuk pertanyaan kelompok 6, sebutkan 4 kategori fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan pembangunan, kedua konsep ketahanan nasional, ketiga wawasan pertahanan dan keamanan nasional, dan yang keempat wawasan kewilayahan Indonesia. Dari kelompok 7, bagaimana implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan? Yaitu dengan membentuk sikap kedisiplinan diri dalam membela tanah air. Dari kelompok 8, bagaimana implementasi wawasan Nusantara di bidang politik? Yaitu menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. Dari kelompok 9, bagaimana implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi? Yaitu mengelola kekayaan dan letak geografis Indonesia secara optimal untuk makmuran rakyat.
Sekian presentasi dari kelompok 1, Pak Iswadi. Sebelumnya kami ingin minta maaf jika banyak kesalahan, terutama mengenai PowerPoint-nya karena kami sudah menghubungi pihak admin, namun sampai saat ini kami tidak mendapatkan revisian atau jawaban mengenai PPT kami. Begitu, terima kasih dari kami kelompok 1, Pak Iswadi. Selamat malam. Ya, terima kasih, Pak.